diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu bonus-bonus saja. Kalau dipikir ya banyak sekali, saling berbagi itu seseorang itu tambah dekat ikatannya. Kalau sering berpuasa tambah sehat pencernaannya kan gitu. Itu cuma bonus-bonus kecil saja. Yang inti itu adalah bukti bahwa kita itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar menjalankan perintahnya. Ketika kita sudah menjalankan perintah, ya Allah pasti ridho. Nyapo saman sholat ya karena apa jenenge? Allah menyuruh saya sholat. Dan cara menyembahnya dengan belajar ilmu fikih, dengan aturan-aturan yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Zakat fitrah pun juga seperti itu, semuanya itu ada aturannya. Zakat fitrah nyapo kok harus 2,7 kilo on, karena ya aturannya seperti itu. Kalau kita kok membayarnya itu pakai 0,5 kilo saja ya enggak sah, nanti enggak sah. Jadi sesuai dengan aturan yang sudah diajarkan. Jadi kalau keutamaan untuk kewajiban semuanya itu sebenarnya sama, agar kita semua itu mendapat ridho Allah. Ridho itu apa? Gusti Allah itu rela. Sang pencipta itu senang ketika hambanya itu menjalankan perintahnya. Sebenarnya ya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh. Kita mau sujud ataupun sampai mau bayar zakat, Gusti Allah itu enggak butuh sama sekali. Nanti kembalinya itu intinya pada diri kita semua masing-masing. Normalnya kita yang diciptakan itu adalah mengikut semua apa yang diperintahkan Sang Pencipta. Itu nanti ya melebar dan sangat banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Mungkin dari sini sudah cukup Kang Afwan, Mas Afwan? Cukup ya? Nah, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua Mas Alfian dari Surabaya. Nah, tadi adalah tentang apa? Lupa saya. Apakah zakat fitrah dapat dibayarkan? Oh ya, apakah zakat fitrah itu bisa dibayarkan dengan uang? Nah, jadi aturan sebenarnya kalau fikih itu zakat fitrah itu kan harus pakai makanan pokok daerah setempat. Kalau madhab Syafi'iyah itu kebanyakan itu tidak memperbolehkan dibayarkan dengan uang. Karena memang aturan dari Qur'annya, dari hadisnya itu ya dibayarkan dengan makanan pokok daerah setempat. Kalau ditafsirkan ilmiah oleh para ulama, ada memang ulama kalau nggak salah Hambali atau Hanafi itu boleh pakai uang atau yang dibuat tukar mata uang masa sekarang, maksudnya ya uang itu boleh, tapi ulamanya itu sedikit, atau memang kita itu dalam kondisi yang memang nggak bisa menemukan beras sama sekali atau tidak menemukan makanan pokok sama sekali, tapi duitnya duit, nah itu nanti bisa pakai uang. Tapi kalau keadaannya seperti ini, kita beli beras bisa mendapatkan beras itu sangat mudah, tinggal kita punya uang, beli di pasar, di Indomaret dan yang lain sebagainya, banyak penjual beras, terus kita itu harus nanti membayarkannya itu pakai beras. Itu yang paling aman. Karena ya kebanyakan pendapat itu adalah harus dibayarkan dengan makanan pokok setempat. Tapi di sekolah itu banyak Mas, harus iuran pakai uang kan gitu, 30.000, 35 ya toh. Lah itu gimana, sah apa enggak? Lah itu nanti kita itu harus berkeyakinan bahwa nanti uang saya itu dibelikan beras oleh panitianya, terus dikasihkan berupa beras pada orang yang berhak. Tapi kalau kita tidak berkeyakinan seperti itu, semisal kita sudah iuran uang pada panitia sekolah, kita enggak yakin ini kok paling panitiane arepe engkekne berupa duit semisal, ya enggak boleh nanti, enggak sah. Maksudnya enggak sah. Jadi ketika semisal praktek di sekolah itu kebanyakan, kok kita nanti meyakininya itu dia itu nanti panitianya maksudnya, kok enggak membelikan beras ya enggak sah nanti, enggak jadi sah. Misal kadung wis urun 30.000 tapi kok ora diserupakan beras.
Nah, jadi intinya itu memang harus dibayarkan beras atau makanan pokok setempat. Misal makanan pokoknya jagung, ya nanti harus dibelikan jagung. Makanan pokoknya gandum, ya harus dibelikan gandum. Jadi kita dari sini harus tahu apa itu namanya. Nah, benang merahnya itu adalah yang wajib itu harus pakai makanan pokok setempat. Kalau semisal kita memang tidak menemukan beras sama sekali, sama semisal nek kutub utara utawa nek Amerika ora enek sing dodol beras, ora enek sing dodol makanan pokok era jelas. Tapi sing duwene dhuwit ya wis itu dikasihkan dengan niat kita zakat fitrah agar orang tersebut nanti mungkin nanti kalau kondisinya seperti itu bisa saja. Kalau di kondisi kayak kita ini sekarang, semisal cari beras mudah, nek pasar iso, Indomaret iso dan yang lain sebagainya juga banyak penjual beras, harus kita belikan beras terus kasihkan ke orang fakir miskin, mbah-mbah itu, mbah niki zakat fitrah kula sekarang dari saya, zakat fitrah anak saya, zakat fitrah saya. Itu cukup sudah sah, tapi dengan niat ya. Saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya, dari diri saya fardhu lillahi ta'ala. Jadi niatnya itu dalam hati ketika kita memberikan pada orang yang berhak, fakir miskin dan yang lain sebagainya. Jadi inti benang merahnya adalah tetap yang harus dikeluarkan adalah berasnya. Karena kebanyakan praktek di sini apalagi di sekolah wajib iuran 30.000 atau 35.000 untuk beras. Nah itu kita harus meyakini bahwa nanti uangnya itu memang dibelikan beras oleh panitia. Jadi panitianya itu sebagai wakil kita untuk membelikan beras nanti dibagikan pada orang-orang yang berhak. Kalau kita enggak yakin panitianya membelikan beras, itu nanti ya enggak sah nanti. Jadi enggak sah. Jadi kita harus beli beras sendiri terus kasihkan pada orang yang membutuhkan. Terus piye Pak wis kadung iuran 30.000-ne apa mubadir enggak? Itu nanti hitungannya mungkin zakat yang sedekah saja. Sedekah 30 karo. Jadi ya kudu pinter-pinter kalau sekarang kita tuh anak sekolah atau anak kuliah yang diharuskan iuran bersama-sama gitu. Nah, kita harus tahu dulu uang kita itu memang dibelikan beras apa enggak. Nah, mungkin dari sini cukup Mas Alfian. Nah, terima kasih. Ada tentang zakat fitrah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Masih seperempat jam. Enten kula Ustaz. Nggih, silakan. Dari mana siapa? Perkenalkan nama kula Pamungkas dugi Mojokerto. Mojokerto, silakan Mas Pamungkas. Pertanyaan kula, bagaimana cara membagi zakat kepada orang yang berhak? Oh, nggih. Terima kasih. Untuk zakat fitrah, mungkin yang ini terakhir dulu pertanyaan. Dari Mas Pamungkas Mojokerto, bagaimana cara membagikan zakat pada orang yang berhak? Nah, kan gitu. Terima kasih, pertanyaan menarik. Sebenarnya orang yang berhak itu nanti pada pembacaan kajian yang setelah ini. Jadi enggak apa-apa, tapi saya buat kisi-kisi dulu. Jadi bagaimanakah cara kita membayarkan zakat pada orang yang berhak? Jadi orang yang berhak menerima zakat, entah itu zakat mal atau zakat fitrah, sama sebagai peternak, semisal punya ternak kambing berapa puluh, itu kan nanti wajib zakat mal setiap tahun. Dan ini zakat fitrah pun sama. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir miskin, orang punya hutang, orang baru masuk Islam dan yang lain sebagainya. Itu cara kita membayarkan zakat itu gimana? Jadi ya tinggal kasihkan, kita punya beras, kasihkan saja. Caranya gimana Pak? Semisal zaman di daerah tersebut ada tetangga, mbah-mbah, ada janda yang memang memiliki kriteria tersebut, fakir. Fakir itu orang yang sangat enggak punya uang sama sekali. Untuk mencari sehari-harinya itu untuk makan sehari-hari itu susah, itu fakir. Kalau miskin itu ya ya enggak punya uang, enggak sugih tapi kadarnya itu lebih sik duwe kena tinggi mangan saiki tapi untuk besok enggak punya. Nanti untuk kriteria-kriterianya golongan yang berhak menerima zakat nanti yang lebih lengkap. Jadi intinya cara kita memberikan zakat kan, cara kita itu memberikan zakat cara penake ini.
Saman punya uang sekarang cara beras